pelajaran hisab ru'yat atau falak ini tidak dituangkan di madrasah atau sekolah formal. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ikhtiyat 10 menit sebelum subuh. Andai kan anak-anak Gen Z sekarang kan pada itu merokok setelah sahur, sudah imsak masih pada ngerokok, ada yang masih minum, itu nggak masalah. Jadi batasnya tetap sampai subuh. Tapi ya itu tadi kita tentukan lagi melihat kondisi geografis Kabupaten Rembang yang ada di situ ketinggian yang lebih dari 300 mdpl, ada yang juga 0 atau bahkan paling dasar di pantai, titik-titik pantai, karena beda ketinggian itu karena apa? Maghrib dan subuh ya. itu sangat tergantung, sangat berkaitan dengan ketinggian tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah? Senang sekali pada kesempatan Ramadan ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Bincang Ramadan. Tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik, dan tema kali ini adalah tentang imsakiyah ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita pada hari ini, kita akan memperkenalkan dulu narasumber yang telah kita hadirkan. Ada Bapak Ahmad Murtado ya. Beliau adalah selaku Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. Dan narasumber kedua adalah Bapak Fahrul Rahman. Beliau adalah sebagai anggota tim BHR Kabupaten Rembang, Badan Hisab Ru'yah Kabupaten Rembang, sekaligus sebagai penyuluh agama Islam Kemenak Rembang. Apa kabar Pak Murtado dan Pak Fahrul? Alhamdulillah baik. Puasanya bagaimana hari ini? Ya, ini pertama Lancar kali ya. Pertama kali saya podcast. Oh, podcast di Kemenak Rembang ya. Selamat datang di podcast Kemenak Rembang ya. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita membahas tentang tema imsakiyah, kita akan bertanya dulu nih pada narasumber kita tentang minat anak-anak muda ya terkait dengan ilmu falak ya. Bagaimana generasi di Kabupaten Rembang yang akan menekuni bidang ilmu falak ya. Kalau menurut Bapak Murtado ini seperti apa minat warga Rembang, terutama anak-anak muda ya atau generasi di atasnya lah ya, terkait ketertarikan mereka terhadap ilmu falak? Bagaimana Pak? Sejauh yang saya ketahui selama ini untuk minat dari anak-anak muda menekuni ilmu falak ini sangat sedikit. Jadi tidak banyak mereka yang ingin belajar tentang apa itu falak. Jadi itu pun hanya di Rembang itu hanya ada beberapa pesantren yang sampai saat ini masih mempertahankan pelajaran terkait ilmu falak tersebut. Pesantren mana itu Pak? Di antaranya di Ponpes Alhamdulillah Kemadu, terus ada lagi ya. Itu di Madin Sidoarjo, Madrasah Diniyah itu lewatnya madrasah ya Sidoarjo. Itu Sedan. Itu Fathus Supyan itu bukan? Iya, kemudian yang Waru gitu ya. Waru. Terus ada lagi itu di Sarang juga ada, terus di ini Al-Kamal itu stay Al-Kamal itu ada, cuma dia masuk dalam mata kuliah. Jadi tidak begitu mendetail tentang pelajaran ilmu falak yang ada di situ. Hanya ada beberapa ya. Mungkin ke depan harapan kami karena ini termasuk salah satu ilmu yang bisa dikatakan langka. Iya, langka, dan itu pun unik juga Pak ya. Ilmu falak itu. Iya. Jadi tidak semua orang itu bisa, kalau bisa sebenarnya bisa, cuma kemauannya mestinya ada hobi dulu gitu ya. Untuk hobi dulu baru mau belajar. Mungkin berawal dari karena falak itu identik dengan rumus perhitungan. Ada rumusnya sendiri ya. Jadi kalau di sekolah itu matematika yang masuk pada perhitungan trigonometri, terus ada yang sin cos tan itu kan. Maka gitu mungkin dari melihat itu, kalau basicnya tidak suka dengan perhitungan, maka dia sudah tidak tertarik dengan falak. Sudah tidak tertarik. Ini yang bikin faktornya. Salah satunya seperti itu. Peminatnya sedikit ya Pak. Kalau Pak Dur menilainya seperti apa, Pak Fahrul?
Menurut saya orang yang mau belajar falak itu harus berawal dari hobi, dari suka Hobi gitu ya, loh. suka ya. Tanpa adanya suka dengan benda-benda astronomi pasti akan susah. Karena Gitu ya. tanpa nggak seneng itu nggak mungkin mereka mau gitu loh. Karena kita menghitung dengan angka rumusan-rumusan yang ilmu pasti tapi harus dipelajari secara konkret. Tanpa itu nggak mungkin karena kita membicarakan peta juga ada karena kita membicarakan bintang, Bintang ya. bintang bujur, Kalau lintang istilah utara. populernya ilmu falak itu ilmu astronomi gitu ya. Bisa dikatakan Dikatakan juga gitu. ilmu astronomi, salah satu dari nama ilmu falak. Nah, identik juga kan astronomi itu kan secara luas. Jadi apa yang kita bahas, kita pelajari itu kan berkaitan dengan benda-benda luar angkasa. Kalau falak itu fokusnya memang kita yang menjadi patokan dalam perhitungan itu kan bulan, matahari, dan bumi. Bulan, matahari, bumi ya. Itu yang berkaitan dengan ibadah. Tapi sebenarnya Iya. kalau lebih mendalam lagi, lebih ke apa yang lebih spesifik lagi, itu ilmu falak sebenarnya tidak hanya mempelajari bulan, bumi, matahari. Jadi ada gugusan-gugusan bintang, ada peta langit yang mana di situ gitu nanti ya. berkaitan dengan bulan ini nanti matahari berada di sebelah mana, bulan ini nanti matahari berada di sebelah mana, melewati gugusan bintang apa. Itu nanti kan yang menentukan di situ ada terjadi mungkin di itu musim kemarau, musim dingin. penghujan, musim jadi kita Itu dibahas juga di ilmu falak ya. Iya, sebenarnya. dibahas juga Jadi di ilmu memang falak. Islam sangat luas ya. Bahkan sampai perbintangan ada Pisces, ada Iya. Aries itu ada perhitungan ada di sini. semua. Sampai kayak gitu. Iya. Jadi sangat lengkap lengkap. untuk ukuran. Sebenarnya kalau kita mau mendalami ilmu falak itu, wah, Cuma nggak bisa habis juga ya. Nggak akan bisa habis, betul sekali. Salah satu ilmu Tuhan yang akan pernah habis kita bahas. Apalagi secara geografis Indonesia ini merupakan salah satu negara yang bisa dikatakan sangat mendukung untuk mempelajari ilmu falak. falak, ya. Karena kondisinya Kita ada yang tropis iya, juga ya. lintang utara ada, katulistiwa ada, lintang selatan ada. Jadi ketika orang mau mendalami ilmu falak untuk kalau orang bagian lintang utara yang ujung utara, yang dia tahu itu kan hanya bintang-bintang yang ada di langit utara. Dia tidak tahu bintang yang ada di langit Oh, gitu. selatan. Iya, jadi pandangan kita ke langit itu Iya. kalau lebih jauhnya ya itu seperti itu. Jadi lebih jauhnya bisa sampai kita nanti mengetahui itu ada gugusan bintang apa di dalamnya itu nanti ada apa kalau istilahnya nebula atau apa itu Pak? Iya. Yang tempat lahirnya bintang-bintang Oh itu gitu, bagus ada ya, ada. sekali. Ada semuanya. Ada Jadi kalau belajar ilmu falak sebenarnya mengasihkan juga ya Pak ya. Cuman itu tuh yang rumus-rumusnya itu yang bikin Iya, mungkin itu. anak-anak muda. Selama ini anak-anak muda kan agak hanya malas sering ya. anak-anak muda sekarang kan hanya sering kali hanya sebagai penikmat gitu. Instan ya, Iya, penikmat maunya instan ya. iya. bukan Nah, apa itu. ini tantangan ya Pak ya, jenengan sebagai penyuluh agama Islam dan tim BHR dan panjenengan sebagai ketua LFNU, bagaimana memberikan edukasi pada anak-anak muda dan kaum-kaum muda lah ya, atau di atasnya dikit untuk bisa tertarik mempelajari ilmu falak Pak? Susah ya Mbak ya. Karena itu tadi, menurut saya kalau memang ada bibit, ya, ada bibit. Pertama harus ada permulaan dari mereka suka, kelihatan dari belajar mereka kesehariannya apa. Kalau kita ada kegiatan mereka ikut. Nah, berawal dari situ itu kita bisa Atau di mendidik. mimi teropong nih lihat bintang dan Nah, nih ya, seperti diajar itu, itu ya. hilang nih gitu ya. Paling tidak ada alat yang kita pakai, misalkan ada teropong, kemudian mereka tertarik. Nah, baru dari situ kita bisa menyimpulkan. Kalau mereka sudah nggak tertarik, bagaimana kita menuangkan itu? Apalagi, mohon maaf, pelajaran hisab ru'yat atau falak ini tidak dituangkan di madrasah atau sekolah formal. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Nah, nggak ada. Kalau dulu di madrasah itu ada. Di Madin adanya ya madrasah. Iya, di madrasah swasta itu pesantren. kalau dulu belajarnya pakai kitab klasik, Durusul Falakiyah gitu. Sekarang sudah nggak dipakai malah itu. gitu. Ya. Karena memang sangat ribet. Saya juga pernah loh belajar ilmu falak, tapi ya gitu, nggak paham. Nggak paham.
Karena mungkin istilahnya ya agak susah dipahami ya. Tadi sempat ngobrol ya, mau ada rencana program kerja dari LFNU untuk menggandeng pihak Kemenak supaya bisa masuk ke siswa-siswa untuk belajar ilmu falak seperti itu Pak. Bagaimana itu rencana itu? Dari awal kita dipercaya mendapatkan tanggung jawab menangani lembaga falakiyah ini, kita merancang beberapa program kerja yang diantaranya salah satunya itu ada program Falak Go to School. Falak Go to School ya. Jadi itu program yang nanti itu bisa ketika bisa kita laksanakan itu maka nanti barangkali harapannya kita bisa mendongkrak minat kaum muda untuk mendalami atau mempelajari tentang ilmu falak. Dan kemarin sempat kita diskusi dengan Bapak dari Kasih Bimas, Bapak Sarip itu bahwa dari salah satu program kerjaan dari penyuluh itu kan ada yang masuk di sekolah. Namanya saya agak lupa programnya apa itu. Nanti misal kita bisa kerjasama lewat program penyuluh, tapi nanti kita masuk lewat situ, edukasinya lewat situ. Barangkali nanti di madrasah-madrasah seperti sanawiyah atau aliyah seperti itu nanti kita bisa masuk, kita bisa memberikan edukasi, paling tidak mengenalkan ilmu falak kepada mereka. Jadi ketika dari situ ketika sudah kenal mungkin ada ketertarikan akhirnya suka, nanti pengen mengembangkan, pengen mendalami, kita siap. Kita siap memfasilitasi terkait mengembangkan ilmu falak tersebut. Memang harapan kami tujuannya biar untuk melestarikan ilmu falak ini tidak mati gitu. Iya, tidak mati ya. Dan mempelajari ilmu falak kan hukumnya wajib juga karena untuk menghitung ru'yah hilal awal bulan puasa, awal sholat, awal lebaran gitu kan, Idul Fitri itu kan bagian dari ibadah juga ya Pak ya. Iya. Sementara peminat ilmu falak semakin sedikit. Ini tantangan juga ya. Ya, baik. Kalau di LFNU sama BHR ini setiap tahun kan punya agenda rutin ya, menentukan awal puasa. Mestinya bukan tiap tahun Mbak Eko ya. Mestinya kegiatan itu kita lakukan tiap bulan. Setiap bulan ya. Tiap bulan. Itu untuk memastikan awal bulan. Untuk memastikan awal bulan Hijriah. Dan di setiap tanggal 29 bulan Hijriah kita berusaha kecuali waktu-waktu tertentu semisal hujan kita nggak bisa. Kalau hujan seringkali kita hanya bertiga, kadang beberapa teman yang ikut. Karena kita juga punya keinginan tadi, kalau ada teman-teman yang mau ikut, ayo kita bareng-bareng rame biar ada ketertarikan gitu loh. Gitu ya. Terutama anak-anak muda gitu kan. Dan istilah-istilah di ilmu falak itu kadang-kadang bikin masyarakat awam belum bisa memahami Pak. Karena istilahnya yang susah ya, istilahnya ada sudut elongasi, ada imkan ru'yah, ada wujudul hilal. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih satu-satu. Kalau satu-satu Mbak, mungkin satu-satu gitu. Coba apa Pak, itu elongasi? Biar netizen tahu nih Pak. Jadi dalam pelaksanaan ru'yatul hilal itu memang ada istilah-istilah yang kita gunakan dalam kesimpulan perhitungan itu. Yang salah satu diantaranya mungkin dari pertama ru'yatul hilal itu apa? Kan orang ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu adalah kegiatan kita mengamati hilal. Hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan muda. Bulan muda. Jadi nanti ada bulan purnama, ada bulan tua. Kalau hilal itu bulan muda. Kalau bulan muda, jelas belum. Bulan tua istilahnya nggak hilal lagi nih. Jelas bukan bulan madu. Ya, istilah bukan hilal. Hilal itu hanya diperuntukkan untuk bulan muda. Bulan muda doang ya. Bulan muda saja. Jadi ada beberapa istilah yang di situ kita pakai. Salah satunya ketinggian hilal mar'i. Ketinggian hilal tuh. Mar'i. Ketinggian hilal artinya? Ketinggian hilal yang bisa dilihat. Ketinggian hilal yang bisa dilihat. Ya, hilal mar'i. Jadi ada
ada hilal mar'i, ada hilal hakiki. Hilal lagi apa lagi tuh? Hilal hakiki itu ketinggian yang sebenarnya. Ketinggian yang sebenarnya. Karena dari pandangan kita di bumi dengan posisi hilal yang ada di langit itu kan dibelokkan juga dengan oleh itu bias cahaya. Jadi sebenarnya ketinggian sekian derajat, akan tetapi ini ada ilmu fisika juga ya. Iya. Jadi akan tetapi karena kita berada di bumi ini ada atmosfer, ada yang lain itu. Jadi apa yang kita lihat itu ketinggiannya bisa lebih tinggi, juga bisa lebih rendah dari posisi hilal hakiki. Itu ada cara ngitungnya sendiri. Ada cara ngitungnya sendiri. Jadi terus ada istilah imkanur ru'yah. ada istilah imkanur ru'yah. Jadi imkanur ru'yah itu adalah batas kemungkinan hilal itu bisa dilihat. Jadi kalau belum masuk, belum sampai pada batas imkanur ru'yah, maka hilal tidak mungkin untuk dilihat. Kok seandainya ada batas imkanur ru'yah itu ditetapkan kan 3 derajat, ketinggian 3 derajat, dan elongasi, sudut elongasinya 6,4 derajat, itu kok belum sampai itu, ada yang bilang saya melihat hilal, maka kesaksiannya atau pernyataan yang dia sampaikan itu tidak bisa diterima secara hukum, baik itu dari secara hukum di hukum agama falakiyah atau dari Kementerian Agama lewat BHR tersebut, karena sudah sepakat kita menentukan apa tadi batas imkanur ru'yah adalah ketinggiannya 3 derajat, dan sudut elongasinya adalah 6,4 derajat. 6,4 derajat. Ya, kalau didekatkan ya 6 derajat 24 menit. Jadi seperti itu. Itu istilah-istilah ru'yatul hilal ya. Iya. Iya. Baik, itu dia sekelas tentang peminat ilmu falak dan istilah dari ru'yatul hilal ya. Sekarang kita akan membahas tentang fenomena imsakiyah ya. Nah, ini salah satu tugas dari LFNU itu kan juga mengeluarkan jadwal imsakiyah ya Pak ya. Jadwal imsakiyah. Terutama imsakiyah Ramadan gitu ya, seperti itu. Ini juga dari Kementerian Agama melalui seksi Bimas Islam itu juga mengeluarkan jadwal imsakiyah. Ini adalah jadwal yang paling ditunggu-tunggu oleh warga, oleh umat muslim setiap kali memasuki bulan Ramadan. Nah, kalau kita flashback ke belakang ya Pak ya, sebenarnya fenomena imsakiyah ini sudah muncul sejak kapan sih? Imsakiyah itu muncul kurang lebih pada tahun 72 Pak. 70-an. Jadi gini, berawal dari konflik yang ada di masyarakat ya. Pada waktu itu kita tidak tahu apa sih waktu imsak, ini sudah imsak apa belum? Karena batasannya adalah hanya berdasar kepada Al-Quran dan hadis yang notabene masih butuh penafsiran. Kalau kita kembali kepada ayat yang muncul, yang firman Allah pada waktu itu, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajr. Jadi makanlah dan minumlah sehingga kelihatan jelas beda antara benang hitam dan benang putih. Minal fajri dari fajar, yang dimaksud adalah fajar sodik gitu kan. Fajar kan ada dua Pak ya. Fajar ada dua, ada fajar kidib dan fajar sodik. Dan ini butuh penafsiran gitu loh. Sementara ini nggak berlaku untuk yang buta warna loh Pak ya. Yang buta warna nggak berlaku gitu kan. Yang harus jelas mata bisa melihat dengan jelas, bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Fajarnya fajar sodik. Fajar sodik yang nggak ada cahaya lampunya ya. Iya. Sehingga pada tahun 72 muncullah Badan Hisab dan Ru'yat BHR itu merumuskan dan kerjasama dengan beberapa tokoh-tokoh yang tahu dan paham tentang apa itu, tentang dunia astronomi pada waktu itu, sehingga muncullah KMA nomor 76 ada tahun KMA-nya 72. Menteri Kementerian Agama ya. Nah, dan muncullah Badan Hisab Ru'yat gitu kan. Yang kemudian pada tahun 85 waktu saya kecil tuh Pak ya. Masih kecil. Itu muncul kalender sholat.
kalender waktu sholat, Kalender bukan ada ya. waktu sholat. Kalender waktu sholat pada waktu yang munculnya selama 1 tahun dari Januari sampai Desember. Itu lengkap. Sampai waktu imsak, terbit, subuh, zuhur, asar sampai isya itu lengkap. Dan dalam perjalanannya ternyata itu berlakunya masih kurang, menurut orang-orang sekarang itu masih kurang plek gitu kan, masih kurang tepat gitu kan. Akhirnya itu kayaknya sekarang dari Departemen Agama pada waktu itu sudah berhenti dan muncullah jadwal-jadwal yang sifatnya bulanan. Oh gitu. Lebih cenderung ke daerah Per daerah. Ya. Jadi Karena mungkin ada perbedaan waktu ya, diferensiasi waktu antara awal waktu sholat Kabupaten A sama Kabupaten B. Iya, jelas pasti ada ada perbedaan. ya, intervalnya. walaupun di waktu Indonesia bagian barat pasti akan ada jeda. Iya. Ada jeda. Sama-sama di waktu Indonesia bagian barat pasti beda. Gitu, Mbak. Ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan konflik itu muncullah rumusan-rumusan itu tadi yang berkaitan dan berjalan sampai sekarang. Kemudian ada Lajnah Falakiyah NU, ada yang Muhammadiyah. Itu seringkali kita juga membicarakan hal-hal yang serupa yang berkaitan dengan itu, sehingga ada kebersamaan, ada keberagaman lah. Keberagaman kayak kemarin kita menerbitkan jadwal imsakiyah juga ada kolaborasi Diskusi antara dulu ya. Iya, diskusi dulu. Sampai kita membicarakan detail. Ini penggenapannya yang 32 keberapa, mundur atau maju? Detik lah itu, Mbak. 32 Padahal detik maju. detik ya. Iya. Kalau 29 kita maju atau mundur? Sampai detik itu kita bicarakan. Kita kemarin beberapa hari ya sama kita diskusikan yang berkaitan. Nah, ini yang menarik nih ya. Kalau imsak kan identik dengan keabsahan puasa ya, sah tidaknya puasa. Kalau waktu imsak ya udah puasanya nggak. Kalau sahur melewati waktu imsak ya batal gitu ya puasanya. Nah, ini kalau dari perhitungan panjenengan ya dari LFNU maupun BHR, sebenarnya imsak ini kan artinya menahan sudah nggak makan lagi, nggak makan minum lagi ya, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang dari syariat itu imsak ini dimulai dari kapan? Pertanyaannya imsak dimulai dari kapan? Kalau kita kembali ke apa itu tadi kalimat awal ya, amsaka yumsiku imsakan kan gitu. Secara bahasa artinya adalah sebagaimana yang sampaikan Mbak Eko tadi, menahan gitu kan. Memang mohon maaf, imsak sendiri itu ada hanya di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia malah yang ada itu. Nggak ada di Saudi, itu nggak ada istilah imsak itu. Kalau Malaysia masih ada. Masih ada. Asia Tenggara itu masih pakai. Masih pakai ya. Ya. Lah sementara kalau kita menahan, mesti yang dipertanyakan kapan kita berhenti mulai sahur gitu kan, mulai berhenti sahur gitu kan. Pasti batasannya adalah sesuai dengan jadwal yang dari kemenaga. Semula itu tadi minal khaitil hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Awalnya dari situ. Dari situ ya. Sehingga ada hadis juga yang mengatakan bahwa tasakharna ma'an Nabi. Ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik dan Zaid bin Sabit. Tasakharna ma'an Nabi, summa qama ila sholati. Qultu kam kana bainal adzan was sahur. Ini kapan kita jeda waktu antara adzan dan sahur gitu kan. Qala Rasulullah menjawab qadru khamsina ayat. Sekedar kita membaca 50 ayat. 50 ayat. Nah, ini kalau ayatnya panjang, itu otomatis waktunya durasinya lebih panjang. Tafsirannya beda lagi. Kan? Kalau yang dibaca ayatnya pendek-pendek, otomatis pasti lebih pendek waktunya. Lebih singkat. Oleh karena itu kemudian dari Badan Hisab Ru'yat menyimpulkan kita ngasih batasan sebelum sahur, sebelum imsak, sebelum adzan, itu 10 menit. Jadi kita kasih tafawud ya, istilah selisih gitu. Ikhtiyat 10 menit sebelum
subuh. Subuh. Andai kan anak-anak Gen Z sekarang kan pada itu ngerokok setelah sahur sudah imsak masih pada ngerokok, ada yang masih minum, itu nggak masalah. Oh, gitu. Nggak masalah. Jadi batasnya tetap sampai subuh. Tapi ya itu tadi, kalau kita kembali untuk berikhtiar, mestinya Berhati-hati ya, berhati-hati. istilahnya. Mestinya kita tetap harus setelah imsak seharusnya sudah berhenti untuk makan dan aktivitas yang berkaitan dengan makan dan minum. Jadi Gitu. dalam rangkaian memang untuk berhati-hati saja ya, Iya. mungkin yang untuk imsak itu. Kebanyakan dari kita sekarang ya udah, wah ini belum azan masih bisa nih sahur. Jadi mereka berhenti kalau sudah terdengar azan. Bagaimana kalau seperti itu? Apakah masih sah puasanya? Sebelum adzan sudah berhenti masih dikatakan sah. Karena imsak itu hanya untuk menahan. Finalnya adalah di subuh kan gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu, jangan-jangan subuhnya dia telat, ya kan? Azannya telat. Nah, azannya telat. Akhirnya kita apa yang terjadi, puasanya kan pasti akan batal karena azannya telat. Terus akhirnya pada anak-anak sekarang pada menyalah-nyalahin, salah ya sing azan telat gitu kan. Seringkali seperti itu anak-anak sekarang. Bahkan ada yang melubah itu. Gitu Kita sarapan dulu biar kuat puasa sampai maghrib. Kalau azan, misalkan azannya tepat waktu nih ya, Iya. misalkan pukul 4.35, Iya. dia tetap 4.35 Iya. langsung azan tepat waktu gitu. Ini batas sahurnya ini nunggu azan selesai atau begitu azan, azan Begitu ya, azan. dengar kalimat awal, Iya. Allahu Akbar langsung Iya. berhenti gitu ya. Makanya kita batasan imsak ini tadi tujuannya adalah agar ketika kita sudah selesai beraktivitas bisa gosok gigi, bisa biar sisa-sisa makanan yang ada di mulut itu bersih. Nggak ada lagi tersisa. Andai kan ada kesengajaan tertinggal di mulut dibiarin, kemudian habis subuh, habis adzan kok masuk, apa yang terjadi? Batal. Nah, dong. batal kan? Ya. Makanya kita Dari kasih luar jeda ya. itu tadi. Ya. Oke. Kalau proses penentuan waktu imsak itu bagaimana sih, Pak? Gini, jadi kemarin kita juga diskusi, jadi berawal dari apa? Karena memang jadwal imsakiyah itu kan sangat penting untuk konsumsi masyarakat secara umum. Walaupun sudah diedarkan jadwal tahunan, khusus Ramadan itu pasti dari PCNU dan menjadi Kemenak itu juga mengeluarkan jadwal imsakiyah. Yang mana penyusunan jadwal imsakiyah itu kita dasarkan pada lokakarya imsakiyah. Sebenarnya sebelum kemarin kita diskusi di dalam Mbah Zainal Abidin, Kiai Zainal Abidin Mlagen, itu sebelumnya ada lokakarya imsakiyah yang diundang ke Semarang lewat dari Kanwil Kemenak itu bekerja sama dengan planetarium dan observatorium UIN Wali Songo, itu mengundang lembaga-lembaga falakiyah, khususnya lembaga falakiyah PCNU sewilayah Jawa Tengah. Itu di situ dengan narasumber yang sudah tidak diragukan lagi ya. Salah satunya ada beliau Prof. Izzuddin, itu guru besar ilmu falak UIN Wali Songo, dan juga ketua Ikatan Dosen Falak Indonesia bahkan se-Asia Tenggara itu ada Kiai Slamet Hambali, ada Pak Profesor itu siapa? Ada juga dari beliau Pak Syifaul Anam, Pak Dr. Muhammad Bastoni itu menentukan dan memutuskan, artinya penentuan jadwal imsakiyah itu dengan kriteria seperti ini. Jadi disampaikan dan disepakati bersama bahwa penentuan imsakiyah itu dengan kriteria, misalkan ya, jadwal imsak atau waktu imsak itu sendiri itu kita ambil 10 menit dari waktu subuh. Nah, 10 menit dari waktu subuh itu terus kita diskusikan lagi dari hasil lokakarya itu, kita bahas kemarin di dalam Mbak Bidin dengan beliau Mbak Bidin, dengan Pak Fahrur ya, dan juga
Pak Kasih Kasih, Bimas. ya Pak Kasih Bimas, Pak Sarif, kita tentukan lagi melihat kondisi geografis Kabupaten Rembang yang ada di situ ketinggian yang lebih dari 300 mdpl, ada yang juga 0 atau bahkan paling dasar di pantai, titik-titik pantai, karena beda ketinggian itu karena apa? Maghrib dan subuh ya. itu sangat tergantung, sangat berkaitan dengan ketinggian tempat. Oh gitu ya. Iya, karena Jadi semakin logikanya dekat seperti laut ini. beda ya waktunya Beda. dengan Ini di atas gunung. Iya. Logikanya seperti ini. Misalkan ini tempat ketinggian. Si A berada di ketinggian 300 mdpl dan si B di ketinggian 0. Matahari terbit itu otomatis yang di ketinggian itu Pasti dia akan melihat lebih dulu. Gitu. melihat lebih dulu Iya. dan dia akan lebih akhir melihat matahari. Kalau Jadi di Rembang kayak Sloke itu susah juga. Iya, iya. jadi kita Sloke Bonang itu susah juga. acuannya adalah rakitan. Rakitan Sluke. Rakitan yang paling susah. Sekitar 300 mdpl. Itu bisa mungkin secara perhitungan, bukan mungkin, secara perhitungan itu kalau kita memperhatikan ketinggian tempat itu bisa 1 sampai 2 menit untuk wilayah yang berada di ketinggian. Nah, maka dari itu kemarin kita sepakati untuk waktu maghrib, untuk waktu subuh kita buat dengan memperhatikan ketinggian tempat rata-rata. Oh, Jadi kita ambil rata-rata tengah-tengah. ya. Karena kita ketika kita mengambil 300 mdpl, nanti kasihan yang Bawah. Yang di bawah. di bawah, Dia ya. menunggu maghribnya kan menunggu lebih Iya. lama, 1 sampai 2 menit. Kalau 1 sampai 2 menit ini ya pesisir ya. ahli apa hisab rokok itu sudah berapa? Wah, lumayan itu ya. Setengah batang udah ada. Nah, jadi berawal dari situ kita ambil rata-rata ketinggian markas, kita ambil 150 mdpl dengan markas ringin Pamotan. Itu kita anggap ringin itu adalah tengah-tengah dari Kabupaten Ringin itu Rembang. tengah-tengah ya. Ringin, yang Pamotan Ringin Ke itu. Pamotan itu. selatan, Gitu. ke utara, ke timur dan ke barat itu ketika timur barat jaraknya sama. Ketemunya di Pamotan itu ya. Di ringin itu ya. Hanya perkiraan saja. Timur ke timur dan Seimbang gitu, Pak. ke selatan dan ke utara itu juga sama. Dan ketinggiannya walaupun ringin bukan 150, tapi kita ambil tengah-tengah memperhatikan yang tadi rakitan itu. Jadi untuk rakitan terus Suntri dan mana itu Doan, Galdowo itu kan dia di ketinggian Iya, sekitar seperti. Jadi kita ambil tengah-tengah dan khusus subuh karena tadi kita pembahasan awal tadi Imsak ya. imsak itu kan waktu secara umum kita ketahui waktu kita menahan dari makan dan minum mulai Mulai menahan. menahan Ya, makan. mulai Ah, menahan. katanya itu istilahnya mulai menahan dari makan dan Dan yang minum membatalkan puasa. yang membatalkan puasa. Walaupun sebenarnya itu tadi kan seandainya tadi sampaikan seandainya setelah imsak masih makan itu gimana? Ya enggak apa-apa sebelum adzan subuh. Lah ini kita sikapi dari ke Ya, apa BHR. BHR Hati-hati ya. dengan BHR timbul nanti ketika ada timbul di masyarakat itu Ketimbangan waktu. ketimbangan waktu itu kita siasati dengan untuk waktu subuh. Sebenarnya gini, waktu subuh itu ketika kita buat ikhtiyatnya itu lebih lama, nanti waktu bersih antara subuh dan imsak dan waktu subuh asli Iya. itu hanya sekitar 7 menit. 7 menit ya. Ya, maka di situ kita ambil kesepakatan subuhnya kita ikhtiyat 1 menit dengan detik berapa? 30 ke 30 bawah. ke bawah. Kita Kembali ke 0. hilangkan 30 ke 31 atas, ke kita atas. bulatkan 1 menit. 1 menit. Nah, jadi untuk menyikapi itu sudah paling pas untuk wilayah Kabupaten Rembang. Jadi ikhtiyat 1 menit itu karena apa? Setiap bujur itu 1 menit itu bisa mewakili 27 km. Jadi jarak 1 menit 27 km. iya, Iya, dari barat rata-rata. ke timur itu setiap 27 km itu akan ada jeda waktu jarak waktu selisih 1 menit untuk waktu Jarak sholatnya. subuh itu. Ya, jadi lumayan ya. Iya, jadi kira-kira kalau Pamotan markas yang kita ambil di Rembang, Pamotan ke Sale, Pamotan ke Kaliori itu memang jaraknya paling ideal 1 menit itu sudah ideal. Tapi kita untuk waktu sholat yang lain selain subuh kita gunakan 2 menit. 2 menit. Ditambah 2 menit
dan khusus zuhur kita Dan itu tambah nanti 3 dijelaskan di brosurnya Infakiyah Ya pasti Itu nanti sudah- ada kejelasan. di situ Kalau ada di Rembang keterangan tertinggi fisik. berapa tuh? Berapa DPL? Untuk geografis Rembang. Geografis Rembang itu yang ada penduduknya itu kan rakitan. Rakitan tuh tertinggi, Pak. sekitar 300 meter. 300 Iya. mdpl. Gitu. Jadi kalau ke rakitan itu ya sekitar kalau dari dasar itu bisa 2 menit. Makanya tadi kita ambil tengah-tengah 150 ketinggian biar ikhtiat 1 menit, 2 menit itu sudah bisa mencakup daerah yang atas dan daerah Jadi yang intinya bawah. nih, simpel kata untuk warga Rembang ketika membaca jadwal imsakiyah yang nanti diterbitkan oleh Kemenak Dan juga Kementerian dan FNU, gimana tuh? itu sudah langsung bisa dikonsumsi secara nih. Jadi Langsung ketika bisa melihat diterapkan ya? iya, ketika melihat jadwal, oh subuhnya jam 4 lebih 21 menit. Oke. Jadi jam 4.21 segitu ya? sudah bisa. Jadi untuk wilayah yang di Rakitan, wilayah yang di pesisir seperti Sama Tasik ya? Agung itu Sudah aman. Sudah aman ya? Dengan catatan Catatan? jamnya sesuai Sesuai dengan GPS. Nah, itu yang sekarang paling kan seringkali nggak dipertimbangkan itu. itu sangat penting. Jadi Sangat penting itu. Apalagi kalau saya jamnya sering tak lebih 10 menit, Pak. jadi di situ kita kasih keterangan di bawah itu ada keterangan ya, keterangan hisab itu kan mulai dari ketinggian matahari untuk masing-masing waktu sholat. Terus kita sampaikan di situ bahwa kita menggunakan ketinggian 150 mdpl dan jadwal bisa digunakan untuk seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Kalau dulu kan kita masih ada keterangan untuk Rakitan, Kaliori, Sumber dikurangi Iya, 1 menit. ada. Nah, ini kita ambil di itu tengah-tengah. tengah-tengah. Jadi Iya, iya. sudah matang bisa digunakan langsung. Jadi tidak usah kita kasih keterangan Kaliori dan Sumber tambah Pak ya, Tambah ditambah 1 1 menit. Karakitan tambah 1 menit betul. Jadi tidak perlu itu karena memang Sudah rata-rata untuk sudah wilayah rata-rata. Rembang ya? Nah, Dan seluruh- itu kita lakukan karena ada kekhawatiran juga, Pak. Oh, Ada gitu. kekhawatiran Gimana? mereka salah baca. Oh gitu. Ada kemarin yang kita kasih ditambah 1 menit dikurangi 1 menit. Nah itu tuh. Itu malah membingungkan. Itu malah bingung. Ternyata mereka itu salah dalam membaca Jadi itu. jadwal yang sudah kita keluarkan Ya, karena kan suka ada keterangan itu. Iya, subuh ditambah 2 menit. Akhirnya dari situ ditambah lagi 2 Itu menit. sudah bertahun-tahun loh kayak gitu Iya. kayaknya. Nah, tahun ini kita hilangkan. Kan dia Hilangkan ya. Tahun ini Jadi kita lebih hilangkan karena jelas ya. memang masukan dari itu terjadi ya, bukan masuk. Itu terjadi di Nyata terjadi. Ternyata terjadi. Ya. Bahkan Jadi dari berbagai macam alasan, argumen yang menyebabkan kita ambil sikap itu, Oh, gitu. itu adalah dari beberapa aduan yang karena memang mereka salah baca, salah baca baca jadwal. mengenai jadwal imsakiyah itu Jangan tadi. merasa punya beban moral. Iya. Iya, karena memang dari kita yang Iya. mengeluarkan kan. Kan menyangkut ibadah juga kan. Iya. Iya, betul. Terlebih gitu, Mbak. Terlebih dulu itu pernah ada juga yang sales makanan itu membawa jadwal imsakiyah yang bukan dari kita. Oh, Dari gitu. kabupaten sebelah. Dari kabupaten sebelah, dari Kenapa Jawa tuh? Timur masuk ke kita ataupun Apakah dari mereka lebih bagus atau bagaimana? kurang paham kalau itu ya. Yang jelas kan waktunya kan akan berbeda. Iya. Pasti Nah, itu yang berbeda. masalah juga kan? Nah, itu kan jadi masalah. Sebenarnya gini, jadwal-jadwal yang dikeluarkan itu kalau menurut saya ya, itu harus bersumber dari sumber yang kredibel. Jadi harus Kredibel. benar-benar itu bisa dipertanggungjawabkan siapa, dari mana. Dalam hal ini, kalau menurut saya pribadi dan ini harusnya juga dipahami oleh seluruh masyarakat atau mungkin dari instansi yang mau mengeluarkan jadwal, Iya. tolonglah ambil jadwal itu. Kita sehkan ya. Iya. Ambil jadwal itu jangan sekedar kita dapat jadwal apa kita kopas terus kita gandakan. Silakan koordinasi dengan kalau itu lewat Kemenak. Kemenak juga koordinasi dengan lembaga falakiyah. Iya. Kita sinkron satu jadwal. Itu Iya. sangat-sangat penting karena seperti tadi fenomena yang jadwal dari Tuban dibawa ke Iya, daerah lain ya. Rembang. Iya, dari Itu daerah kan lain. letak geografis kita kan sudah Berbeda. luas wilayah kita juga berbeda, Ya. markasnya nanti kan berbeda. Orang awam membaca jadwal itu mungkin kalau dikurangi di itu, karena orang awam itu masih bingung ya. Bingung juga. Nah, jadi seperti itu sangat penting. Jadi mohon Anda dari mungkin dinas-dinas atau organisasi atau apa ketika mau mengeluarkan jadwal silahkan koordinasi dengan Kementerian Agama Iya. biar nanti
jadwal yang keluar itu satu sumber. Satu sumber ya. Jadi buat pemirsa, bagi lembaga, entah itu lembaga pendidikan, lembaga swasta atau yang lainnya, bank-bank dan lainnya, kalau ingin memperbanyak seperti ya jadwal Insakiyah atas nama lembaga panjenengan, silakan berkoordinasi dengan Kemenak untuk mendapatkan sumber yang valid seperti betul. itu ya. Iya. Bagus. Karena selama ini kan memang lembaga-lembaga pengen nih namanya muncul ya. Muncul. Ya, untuk ini ya, untuk marketing juga seperti itu kan. Saya amati bertahun-tahun ketika ada jadwal Imsakiyah yang keluar itu tidak mencantumkan sumber. Sumbernya harus jadi dicantumkan ya. Lewat Lokakarya itu menyantumkan sumber itu hukumnya wajib. Iya. Karena sumber itu penting. Kalau salah memang ada. Makanya gini, Mbak Iko, mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa ketika kita mau mengawali atau mengakhiri puasa, itu juga mempertimbangkan jadwal yang benar-benar valid. Amati dulu jadwal itu, mau nurut beduk, amati dulu jadwal itu. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Valid apa enggak, gitu kan? Dan pemerintah lebih valid ya. Iya, pasti. Punya kewajiban untuk bertanggung jawab. Dipertanggungjawabkan. Iya, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Ya, bahas tentang imsak ya Pak. Kalau imsak kan terkait dengan sahur. Ya. Nah, kalau banyak yang sudah biasa menjalankan puasa itu nggak sahur, fine-fine aja ya. Sudah terbiasa puasa Senin Kemis ya. Tapi kalau bagi pemula nih, terutama anak-anak muda kan mereka terbiasa kenyang gitu ya. Kalau nggak sahur itu ya gimana, posnya lemes dah ya. Nah, sebenarnya esensi dari sahur itu bagaimana sih kalau menurut syariat Islam? Yang seringkali terlupakan, Mbak ya, nilai esensi sahur adalah keberkahan. Keberkahannya. Seringkali orang sahur itu hanya untuk mempersiapkan diri untuk tidak makan selama satu hari. Satu hari ya. Padahal kalau kita dengarkan itu yang sebelum sebelum imsak itu, seringkali perintah isrobu ajilu faqad qarabas subah, itu kan perintah untuk melaksanakan minum dan makanlah sebelum mendekati subuh. Tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, tasakharu fa innahu min sunanil mursalin. Tasakharu fa innahu min a'malis sholihin. Tasakharu fa innahu min sa'airil muttaqin. Kemudian ada yang lebih jelas lagi. Tasakharu radhiyallahu ankum. Ridho Allah akan ada di sana. Tasakharu ghafarallahu lakum. Ampunkan dosanya. Tasakharu taballahu alaikum. Wah, banyak banget ya. Tasakharu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kemudian ada yang dengan bahasa ekstrim lagi. Kulu, perintahnya tadi tasakharu, ini kulu radhiyallahu ankum. Kulu ghafarallahu lakum. Wah, ekstrim lagi. Perintahnya hanya makan. Hanya makan mendapat ampunan dari Allah gitu kan. Kulu taballahu alaikum. Diampuni. Diterima taubatnya Allah. Diterima taubatnya ya. Kulu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hanya untuk makan saja kita dapat ampunan, kita dapat diterima taubat. Masya Allah, luar biasa. Ini yang seringkali terlupakan oleh Gen Z. Seringkali hanya untuk makan itu, sahur itu hanya untuk menyiapkan tidak makan satu hari. Ini yang seringkali terlupakan sama. Iya, nggak cuma itu mestinya. Gitu Mbak Eka ya. Baik, kalau untuk persiapan ru'yah hilal Idul Fitri seperti apa nih nanti? Kalau persiapan ru'yah Idul Fitri, ya nanti kita lihat apa keadaan kita gitu kan. Nah, untuk perhitungan awal ini nanti kemungkinan ada perbedaan, Mbak. Ada perbedaan. Jadi karena lokasi kita itu ketika tanggal 29 nanti
tanggal 29 Ramadan maksudnya. Nanti kayaknya itu masih sangat nggak mungkin melihat hilal gitu, Mas. Nggak ada imkan tadi Masih belum imkan ru'yah. Jadi nanti ini baru prediksi loh Mbak ya. Baru prediksi, ya. Karena kita belum tahu nanti keadaan. Secara hisabnya. Cara perhitungan. Perhitungan hisabnya seperti itu. Jadi nanti kemungkinan puasa kita akan genep 30. 30 kemungkinan. Iya. Tapi. Baik Pak Ahmad Murtado dan Pak Fahrul Rahman, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Sebenarnya nggak cukup ya. Iya. Tapi karena kita terbatas waktu, kita cukupkan sampai di sini ya. Mungkin kita bisa sambung di lain waktu ya. Pemirsa, demikian podcast Bicara kita pada hari ini. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.